Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Bapak-bapak, mas-mas dan juga para ibu-ibu, mbak-mbak, yang semoga Allah senantiasa memuliakan kita dengan agamanya, mengangkat derajat kita karena kita semangat di dalam menuntut syariatnya. Mari kita mulai kajian menjelang iftar atau berbuka pada sore hari ini dengan senantiasa bersyukur kehadiran Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sanjung setinggi-tingginya asma dan sifatnya. Kita puja sekuat-kuatnya karena berkat limpahan dan anugerahnya. Khususnya pada sore hari ini kita diberikan kesempatan, kita diberikan pertanda kebaikan, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahihnya, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Maka barang siapa yang oleh Allah Subhanahu wa taala dikehendaki, Allah inginkan pada sosok orang tersebut kebaikan, yufaqihu fid din, maka niscaya Allah yang pahamkan padanya tentang agama. Jadi proses kita menimba ilmu, proses kita belajar agama, setidaknya ada stempel kebaikan. Kenapa? Karena pada kondisi tersebut iman kita naik, ya, ketakwaan kita muncul. Kenapa? Karena Allah sedang menghendaki kita dalam kondisi baik. Berbeda ketika Allah sudah benci dengan seseorang. Fa na'udzubillahi min dzalik. Bisa jadi Allah menutup hati seseorang sehingga tidak Allah kenalkan kebaikan pada dirinya. Hatinya beku, hatinya mati. Dan kita senantiasa berdoa semoga kita bukan golongan seperti ini. Kita bersyukur, kenapa? Karena fa inna syukra, segala syukur atas nikmat-nikmat yang la tuqarribu ilallahi ta'ala fahiya baliyatun. Kata salafun saleh, kenikmatan yang Allah limpahkan, yang Allah anugerahkan, yang mana nikmatnya itu ternyata tidak mengantarkan untuk taqarrub, tidak mengantarkan kita mendekatkan diri kepada Allah, fa idza hiya baliyah, maka sesungguhnya nikmat itu menjadi baliyah, suatu hal yang sia-sia, hal yang amburadul, nggak ada manfaatnya, percuma. Dan ini insya Allah nanti salah satunya cabang dari hal sia-sia ada di makalah yang insya Allah kita bahas. Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam bishawab. Rampung nggak rampung, yang jelas insya Allah kita akan bahas sedikit demi sedikit.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Sengaja ya kami membawakan sebuah tema pemuda hebat impian umat. Mengingat ya hadirin yang ada di majelis ini rata-rata sebagian besar adalah pemuda. Kita mengenal definisi pemuda sebagaimana ya di dalam ilmu tarbiyah, di dalam ilmu mungkin psikologi, dan juga para ulama ahli sunnah wal jamaah juga menerangkan. Mereka memiliki ta'rifat, mereka memiliki istilah-istilah dan juga definisi tahapan-tahapan kehidupan seorang. Dimulai dengan marhalah atau jenjang tufulah, masa kanak-kanak. Waalaikumsalam. Kemudian terlepas atau usai dari marhalah kanak-kanak, maka di sana ada tahapan murahaqah. Tahapan murahaqah. Nah, tahapan murahaqah ini adalah tahapan manusia ini sudah mulai mengenal baik dan buruk. Setidaknya sudah mulai mencapai usia yang kita kenal dengan pemuda. Meskipun murahaqah itu termasuk dari siklus pemuda, cuma pemuda sing urung mateng. Seperti hanya kalau di dalam istilah kita ABG, remaja, pubertas. Ini adalah masa-masa murahaqah yang sebetulnya juga dalam konteks kepemudaan yang masih dalam siklus dasar. Jadi dari sini tidak ada ketentuan khusus usia mulai dari usia sekian sampai usia sekian. Namun secara garis besar bisa diambil keumuman bahasanya pemuda ialah mereka yang sudah mulai mengetahui mana yang benar, mana yang batil, sudah mengetahui secara siklus sesuai jenis kelaminnya, laki-laki, perempuan, dan yang semacamnya. Atau mungkin bisa kita ambil sebagaimana akil balik. Itu sudah mulai tahapan pemuda. Waalaikumsalam. Atau syabab. Nah, masa ini akan terus berproses seiring dengan proses perkembangan akal pikiran. Yang mana ini membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya, sebagaimana firman Allah, walaqad karramna bani Adam. Sungguh telah aku muliakan, telah aku istimewakan, kata Allah, anak keturunan Adam, yaitu manusia, dibandingkan makhluk yang lain, yaitu dengan akal dan pikiran. Sampai pada usia 40 yang mana di sana mental, spiritual, dan juga perkembangan otak ada pada kejayaannya dan pada ujung mentoknya dalam hal perkembangan. Ya, kalau kita cari gambaran mudahnya, ma'asyiral muslimin, kalau kita lihat info lowongan kerja, ya, itu kan kebanyakan batas usia maksimal berapa? 35, ya kan? 37, 38. Ada nggak kira-kira kalau info lowongan kerja yang lebih dari usia 40? Kalaupun ada mungkin jarang sekali, ya kan? Rata-rata pasti 25, 27 sampai 35, 37. Lah, ini menunjukkan bahasanya usia produktif ya bagi manusia yang di sana. Maka disinilah kebanyakan para ulama memberikan definisi masa muda adalah sampai usia 40 dan lebih sedikit daripada itu, yaitu sampai usia 50. Dan insya Allah majelis kita ini sebagian besar ya pada proses ini. Ini mungkin yang lebih dari 50 bisa kita hitung ya bapak-bapak, mungkin 1, 2, 3 atau 4. Insya Allah yang lainnya di bawah itu. Maka oleh karena itu mengingat setidaknya yang masih mudanya dalam konteks pertengahan, masih bujang, maka kiranya bisa mengambil pelajaran dan hikmah di dalamnya. Kalau pemudanya ternyata sudah menjadi orang tua, sudah menjadi seorang ayah, seorang ibu,
maka tentunya setidaknya bisa mengambil istifad atau nilai dari kajian kita ini untuk ditelurkan, ditransferkan kepada generasi selanjutnya. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Kalau kita melihat latar belakang dari permasalahan kepemudaan, maka di sana kami tuliskan pemuda bisa dikatakan sebagai ujung tombak suatu umat atau kaum. Apabila suatu kaum tersebut memiliki pemuda-pemuda yang sukses dalam artian sukses secara lughawi dan maknawi, sukses dalam perkara dunia dan akhirat, sukses dalam perkara agama, syariat, tauhid, sunnah nabawiyah dan lain sebagainya, maka bisa dipastikan umat tersebut juga dalam proses proses meraih tangga kesuksesan. Tetapi sebaliknya, apabila pemuda yang ada di dalam suatu kaum tersebut rata-rata hilang darinya agama sudah terlewat karena memang nggak mau ngambil. Sunnah dianggap barang atau perkara yang besar. Agama dilihat dan dipandang sebagai perusak tatanan kehidupan dan lain sebagainya, maka kita bilang pasti suatu kaum tersebut juga akan rusak. Atau mungkin mentok-mentoknya mendapatkan azab dari Allah tabaraka wa taala. Maka dari sini setidaknya musibah yang turun dari Allah dan atas kehendaknya yang menimpa suatu kaum bisa kita lihat, bisa kita tentukan karena sebab kaum tersebut jauh daripada agama yang menjadi konsensus atau rata-rata semua mengiyakan. Gimana bahasa katanya? Ada suatu perkara yang mungkin satu kaum itu nggak menganggap dosa ataupun meremehkan dosa. Sudah lumrah. Sudah lumrah, udah menjadi lumrah. Seakan-akan lek memeh dosa wis dosa biasa. Yo kabeh nglakoni. Nah, seperti ini. Lah ini salah satu pertanda bahasanya azab Allah itu bakal turun meskipun dalam bentuk yang bermacam-macam. Ini yang tahu mungkin suatu kaum tertentu. Kita ambil contoh mungkin yang di negara kita Kalau dari kaum-kaum sebelum Nabi Muhammad jelas banyak, kaum Ad, kaum Tsamud, kaumnya Nabi Soleh, kaumnya Nabi Musa, semuanya mereka memiliki satu kesalahan, yaitu tidak meyakini akan Allah. Mereka tidak beriman dengan Allah, makanya Allah mengadab mereka. Namun sekarang Indonesia yang dibilang negara mayoritas kaum muslimin, yang mana mungkin beberapa puluh tahun yang lalu dilanda musibah seperti hanya tsunami di Aceh. Kita tahu Aceh julukannya apa? Serambi Mekah. Maka otomatis setidaknya pola pikir kita, kenapa Allah menurunkan azabnya di kota yang mana seluruh masyarakat Indonesia mengenal Serambi Mekah. Kaum muslimin tersebar banyak di sana. Tapi kembali pada pola pikir ini tadi, tidak mungkin Allah menurunkan azabnya melainkan pada suatu kaum pasti ada dosa atau maksiat yang dianggap lumrah. Maka kalau kita utak-atik, apa ketemu? Kalau masalah sholat rata lah, Indonesia mau barat, mau timur, mau tengah, pasti ada yang sergap jamaah dan juga yang banyak yang meninggalkan. Dan itu semua sama. Kalau ditanya sholat baik apa enggak? Baik. Sholat mendekatkan diri kita kepada Allah apa enggak? Pasti menjawab semuanya mendekatkan diri kepada Allah. Masalah sedekah semua juga rata. Masalah maksiat semua juga rata.
Tapi ternyata kalau kita lebih detail melihat, ya, ada suatu masyarakat atau suatu kaum di wilayah Aceh, dan mohon maaf kita bukan meremehkan suatu kaum ya, ini hanya sebatas kita ambil ibrah atau pelajaran. Yang mana suatu masyarakat tersebut yang mayoritas kaum muslimin, dan secara geografis Aceh adalah tempat atau daerah yang paling bisa subur dalam menanam apa? Ganja. Ganja di sana katakanlah sebagai sayur, ya, jenis sayur seperti hanya kita melihat kangkung, bayam, seperti itu. Dan salah satu masyarakat di sana yang melihat ganja itu bukan hal yang memabukkan, bukan hal yang mengandung apa? Zat psikotropika, seperti itu. Sehingga mereka mengkonsumsi biasa. Mereka menganggap lumrah. Kenapa? Karena hampir setiap kebun belakang rumah-rumah masyarakat setempat ada. Dan ternyata kalau kita lihat konsep, ya, turunnya azab Allah dilihat dari kemaksiatan yang dianggap lumrah, dan salah satunya adalah bentuk seperti ini. Segala sesuatu apabila memabukkan dalam jenis banyak, maka jenis sedikitnya pun juga haram. Ini usul fikihnya. Maka apabila ganja kalau dikonsumsi dalam konteks berapa persen bisa menjadikan fly, ya, kemudian kecanduan, sako dan sebagainya, maka tentunya dalam koridor kecil pun atau mungkin ya dalam koridor yang mungkin di sayur pun otomatis hukumnya juga sama, haram. Tetapi ya, masalahnya masyarakat setempat sudah menjadikan lumrah biasa, maka Allah pun menurunkan azab. Nah, azab yang seperti ini yang tidak mengenal akhirnya orang yang soleh, orang yang ahli maksiat, ya, anak kecil, remaja. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Pemuda di dalam Islam, ya, memiliki keutamaan dan keistimewaan yang lebih. Setidaknya disebutkan di dalam makalah, Allah berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat ke-13 yang menceritakan Ashabul Kahfi yang mereka mengemban keimanan, yang mereka hanya berjumlah segelintir, ya, 6-7, ya, tidak lebih daripada itu. Sebagaimana Allah katakan innahum fityatun amanu, bahasanya mereka itu adalah fityah. Fityatun itu bentuk plural atau jamak dari fata, pemuda, yang mereka beriman, meyakini akan tauhid, meyakini akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, maka kami, kata Allah, tambahkan kepada mereka petunjuk. Jadi dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi ayat ke-13 ini menerangkan bagi kita bahwasanya sesungguhnya setidaknya karakter yang harus dipegang oleh pemuda Islam, baik itu remajanya maupun bapak-bapaknya yang mengaku muslim, ya, yang mengaku beragama Islam, meyakini Tuhannya Allah, Nabinya Muhammad dan seterusnya, maka setidaknya mereka harus memiliki keimanan yang sejati. Keimanannya sebagaimana dipegang oleh Ashabul Kahfi. Bukan saja orang atau manusianya karena megang iman Allah abadikan di dalam Al-Quran, bahkan anjingnya sekalipun. Ashabul Kahfi mereka memiliki peliharaan anjing. Lihat bagaimana seekor anjing, bukan dari kalangan manusia, dari kalangan hewan yang tidak memiliki akal, pikiran, gak bisa memisahkan ini al-haq, ini al-batil, ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini perkara yang baru dalam agama. Tidak ada yang tahu.
dari hewan apapun. Tetapi lihat bagaimana Allah menyebut di dalam surat Al-Kahfi, wa kalbuhum wa kalbuhum wa kalbuhum, diabadikan. Lafaz anjing diabadikan. Kenapa? Karena anjingnya itu ikut serta menemani, ikut serta menemani sosok-sosok pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah dan memegang erat iman. Maka ini kalau kita ambil internalisasi nilainya, ketika kita memiliki sahabat, ketika kita memiliki sosok teman, maka kita wajib untuk memilih-milih. Kenapa? Karena bisa jadi kita istimewa, kita istimewa karena dari teman yang soleh. Begitu sebaliknya, bisa jadi mungkin kita pendiam orangnya, nggak aneh, tetapi masyarakat memiliki pandangan yang negatif. Kenapa? Karena memang gaulnya sama ahli maksiat, gaulnya sama teman-teman yang amburadul. Apalagi orang Jawa punya istilah uang sinawan. Dalam Islam punya istilah ad-dinu al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu bisa dinilai agamanya sesuai dengan bentuk pola tingkah agamanya teman akaribnya atau sahabatnya. Nggak mungkin seorang dai, seorang mubaligh joinan sama orang yang mabuk-mabukan, nggak mungkin. Kalau memang dalam konteks dakwah, konteks nasihat alal birri wa taqwa, ingkaru mungkar bisa. Seorang khatib, seorang imam, seorang mubaligh terjun ke dalam karakter-karakter individu yang maksiat bisa jadi. Tetapi kok jadi bolong plek, insya Allah nggak masuk. Kenapa? Karena sudah beda jurusan. Dan dengan seseorang yang soleh itu pun bisa mengangkat derajat yang lainnya. Makanya ini keuntungan menjadi pemuda muslim yang memegang keimanan. Bisa jadi mungkin kita nggak merasakan, tetapi mungkin teman-teman kita merasakannya. Bisa jadi mungkin ketika kami menyampaikan suatu hikmah, kami menyampaikan suatu kajian, mungkin banyak khilafnya, banyak tergelincir lisan, mungkin banyak menyinggung individu-individu di sini, mungkin barangkali. Namanya juga manusia, apalagi makhluk kasar, bukan makhluk halus. Tetapi bisa jadi dari 20 orang ini atau 30 orang ini, paling tidak satu yang mungkin ke bawah, kebuka hatinya, Allah berikan hidayah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Imam Ibnu Mubarak, salah satu sosok imam ahli sunnah wal jamaah, perawi hadis yang thiqah dan juga fuqaha, ahli fikihnya kaum muslimin saat itu. Beliau tinggal di suatu daerah atau suatu perkampungan yang mana beliau ini bertetanggaan dengan seorang Yahudi. Lihat, bayangkan, tetangganya seorang Yahudi. Maka suatu ketika dengan ketenarannya Imam Ibnu Mubarak, banyaknya ilmu yang beliau kaji dan beliau tularkan kepada murid-muridnya. Orang-orang datang untuk mendengarkan fatwa dan nasihatnya, sehingga orang Yahudi ini memiliki kesempatan yang mungkin menguntungkan bagi dirinya secara dunia. Bayangkan, orang non-muslim, orang kafir sekalipun, lihat bagaimana ahlul kitab saat itu, yaitu salah satu dari Yahudi, punya keinginan untuk menjual rumahnya, pindah tempat. Tetapi rumahnya, sebagaimana dikatakan dalam biografinya Imam Ibnu Mubarak, rumahnya seperti hanya ka'adati buyutin nas, seperti hanya rumah-rumah kebiasaan manusia sekitar situ. Ya biasa, gak ada keindahan-keindahan yang unik yang mungkin bisa meninggikan kualitas harganya. Tetapi sama orang Yahudi ini, nilainya tidak sebanding dengan bentuk fisik rumah. Gambarannya sudah, rumah tipe 40 atau 36.
di suatu daerah yang mungkin kecamatan yang nggak besar, bukan di kota atau di pinggiran kota, di kecamatan kecil, dijual 1 M, ya, dengan model bangunan yang biasa, ya, nggak ada uniknya. Kira-kira masuk akal apa enggak? Nggak masuk akal. Maka banyak yang komplain. Orang-orang yang mau beli banyak yang komplain. Kenapa kamu jual dengan harga yang melangit? Padahal rumahku biasa. Apa yang dijawab oleh si Yahudi ini? Aku nggak jual rumah. Yang aku jual adalah siapa yang membeli ini nanti bakal bertetanggaan dengan Ibnul Mubarak. Ini yang dia jual. Karena tetangga dengan seorang imam, seorang ahli hadis, seorang ahli fikih, seorang alim, sosok yang soleh. Imam Ibnu Mubarak mungkin tidak diuntungkan dengan penjualan ini, tetapi lihat orang yang non Islam pun mendapatkan keuntungan dengan bertetanggaan seorang yang alim, seorang yang soleh. Nah, ini contohnya apabila kita menjadi pemuda, ya, dalam artian yang memegang keimanan. Apalagi sekarang konteksnya kita berada di bulan Ramadan, yang mana bulan yang kita mau gak mau harus memupuk keimanan kita. Di dalam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, man qama, salah satu riwayat yang lain, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka barang siapa yang berpuasa, dalam satu riwayat, riwayat yang lain, barang siapa yang menegakkan qiyamul lail di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan 2 syarat, yaitu dengan memegang keimanan. Apa yang dimaksud imanan di sini? Maka Ibnu Abbas dan juga Ibnu Mas'ud menafsiri yang dimaksud imanan adalah yang pertama, ikhlas lillahi ta'ala. Ya. Kita puasa, kita mendirikan tarawih itu dengan benar-benar keikhlasan yang penuh, bukan umume menungso, umume masyarakat karena poso, yo poso. Bengine tarawih, yo tarawih. Bukan itu. Tetapi untuk keikhlasan kita lillahi ta'ala, kita diminta untuk ikhlas. Baru yang kedua, shawaban, benar imannya. Bagaimana benar imannya? Yaitu ketika hati ikhlas, maka iman dalam bentuk gerakan harus benar sesuai tuntunan, sesuai contoh Rasulullah SAW. Ini baru imanan. Kalau ternyata hilang ikhlasnya, kemudian tata caranya tidak seperti yang dicontohkan oleh Rasul, ya, tidak mengikuti sunnah-sunnahnya, tidak mengikuti puasa mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, tetapi nunggu, sebagaimana umpamanya puasanya orang-orang Rafidhah dari kalangan Syiah, ya, mereka bukannya nunggu sampai petang dedet, ya, enggak waktunya maghrib azan kemudian bukan, enggak. Mereka sampai nunggu gelap, malam benar-benar gelap baru mereka berbuka. Ya, tidak seperti ini yang disebut dengan imanan. Ditambah ihtisaban, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang dialah zat satu-satunya berhak memberikan pahala. Baru kalau kita megang dua-dua ini, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lampau. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Ini nas yang pertama tentang istimewanya pemuda. Adapun dalil yang kedua adalah hadis ketika Rasulullah SAW memberikan teguran bagi kita untuk memperhatikan 5 perkara sebelum 5 perkara yang lain. Disebutkan oleh beliau apa? Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum masa pikunmu. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Kenapa? Karena masa muda dikatakan sebagai masa emas. Masa kuat-kuatnya fisik dan mental. Masa dimana, ya, pikiran bisa jernih, ya, bisa mikir dengan fokus. Kemudian terkait dengan lingkungan masyarakat juga bisa guyup,
Berbeda dengan orang yang sepuh, yang mungkin sudah pikun, mungkin sudah sakit-sakitan, mungkin sudah tidak bisa ya keluar dari kamarnya dan lain sebagainya. Maka tentunya pemuda Islam yang tahu akan hakikat seperti ini, ya, tentunya punya pola pikir bagaimana mengisi masa muda ini dengan berbagai macam bentuk-bentuk ketaatan dan taqarrub ilallahi tabaraka wa ta'ala. Maka ya, kalau kita lihat di pembahasan dari latar belakang seperti ini, kita butuh membentuk yang namanya karakter atau karakter building, kami tuliskan di sini. Kenapa? Karena kita ini di zaman yang mana pemudanya ya ada pada 3 kondisi. Kondisi yang pertama adalah pemuda yang sama sekali tidak mengenal agama atau bahkan malu memakai simbol-simbol agama. Ini nama betul. Ini pemuda karakter yang pertama, yang malu memakai simbol Islam atau tidak mengenal syariat Islam. Meskipun ya secara legalitas dia muslim. Yang kedua adalah pemuda yang punya kecenderungan di dalam masalah Islam, berdakwah, kemudian belajar, cuma salah, keblinger. Nah, ini tadi polanya pergaulan yang salah. Ya, mencari teman yang kurang pas. Kalau ternyata sahabatnya bersahabat dengan golongan-golongan yang menyimpang seperti hanya khawarij, ya jangan salah. Ya mungkin dia semangat dalam menuntut ilmu, semangat dalam membaca Quran, semangat di dalam menegakkan sholat, puasa sunnah, tetapi karena keblinger di dalam belajarnya, di dalam memahami tafsir, memahami hadis, maka gak heran ya, mereka akhirnya keluar sosok pemuda Islam yang pintar kebo, yang pintar mengkafirkan pemerintah, yang pintar mengkafirkan individu ya, kaum muslimin yang lainnya. Atau mungkin pemuda yang punya semangat zikir, doa ya, jamaah yang kuat, tetapi masuknya salah ke dalam firqah, seperti hanya sufiyah, tasawuf, akhirnya jatuhnya ibadahnya di kuburan. Cari jimat sing putih, raja sing putih, yang katanya beda dengan raja yang hitam, jimat yang hitam. Raja putih berarti dari kiai sing putih, dan raja hitam berarti dari dukun. Gak ada bedanya. Semua yang bersifat tamimah, semua yang bersifat alaqah, yang di sana ada sisi penyekutuan dengan Allah, menyamakan Allah dengan makhluknya, jelas bahwa syirik. Dan karakter yang ketiga yaitu pemuda yang selamat akidahnya, yang selamat hatinya, yang punya kecenderungan agamanya. Nah, maka ini yang kita perhatikan, yang nomor 3 ini. Ini yang kita dakwahkan, ini yang kita tarbiyahkan, kita gembleng. Kenapa? Karena hati yang selamat inilah yang nanti kita akan bawa di hari atau di waktu yang tidak ada gunanya anak, keturunan dan harta. Yauma la yanfa'u malun wala banun, di hari yang tidak ada manfaatnya harta, benda dan juga anak keturunan, illa man atallah biqalbin salim, kecuali sosok manusia yang menghadap kepada Allah, berjumpa dengan Allah dengan membawa apa? Hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang keluar darinya kotoran-kotoran syirik. Nah, makanya kita pengen membangun karakter yang seperti ini. Bukan karakter pemuda yang hilang darinya agama, yang puasa hanya sebatas ritual. Nah, ini yang membedakan kita dengan para ulama, para salafun saleh. Ibadatuna adat. Ibadah kita hanya berbentuk rutinitas dan formalitas. Sholat yo karena
Sholat itu wajib. Wis. Gak ada sosok hikmah. Ya, bahasanya sholat dapat mencegah dari kemungkaran. Sholat adalah salah satu bentuk bagaimana kita mendekatkan diri dan minta maghfirah dari Allah. Puasa ya sebatas puasa, ngempet, luwe, ngempet, ngelak, selesai. Nggak bisa mendapatkan hikmah dari puasa itu apa. Ini kebanyakan ibadah kita sifatnya rutinitas, formalitas. Berbeda dengan para ulama, adatuhum ibadat. Rutinitas mereka, kebiasaan mereka bisa jadi ibadah. Coba bayangkan, ya, ulama itu bersin aja bisa jadi ibadah. Kenapa? Karena mereka tahu ketika bersin, Rasul mengajarkan hamdalah. Ada sisi ibadahnya, zikir, ingat Allah, alhamdulillah. Kemudian teman-teman yang ada di seberangnya mendengar ucapan hamdalah ini, ganti membalas, ya hamukallah wa yuslih balakum, dan yang semacam yang diajarkan oleh Rasul. Ayo, gebrak saja bentuknya ibadah. Dan mereka berusaha menjaga perkara-perkara yang mungkin aja remeh. Maka dulu ada salah satu kisah dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Ketika beliau berada di shaf kaum muslimin salah satu masjid, ya, ketika mau didirikan sholat, orang sampingnya Imam Ahmad ini gebres, bersih, dan ternyata ditunggu oleh Imam Ahmad gak ngucapin hamdalah. Entah itu lupa atau entah gak tahu, yang jelas habis bersih kok gak kedengar alhamdulillah, padahal Imam Ahmad ada di sampingnya pas. Lihat bagaimana, mungkin kalau kita ya sudah biasa aja, ya kan, gebres orang sing pilek-pilek ono, ya, itu mungkin kita. Tetapi Imam Ahmad enggak. Ya, ini adalah lahan untuk mencari pahala, ada lahan mengingat Allah. Maka Imam Ahmad tepuk pahanya, tanya kabar. Ditanya kabar, kaifahal, bagaimana kabar? Ya otomatis orang Arab kalau jawab kaifahal pasti jawabnya bikhair walhamdulillah. Alhamdulillah sehat dalam keadaan afiat. Yarhamukallah. Hanya pengen golek alhamdulillah dari mulutnya sing gebres. Mikir caranya gimana? Tepuk pahanya, tanya gimana kabarnya, alhamdulillah. Ya sudah kan ngucapin alhamdulillah, ya alhamdulillah. Nah ini bimbingan bagi kita dari figur seorang ulama yang dikenal dengan ulama ahli sunnah wal jamaah. Kemudian ditambah dengan kalimat hikmah dari Imam Ibnu Mubarak juga, rubba amalin saghirin tukatsiruhun niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Bisa jadi amalan yang kecil di mata manusia mungkin remeh, gampang, tetapi di sisi Allah bisa menjadi besar karena niat. Niat kita, tujuan kita, bagaimana kita melakukannya. Dan juga sebaliknya bisa jadi amalan, amalan yang besar di mata manusia, kecil di mata Allah, remeh di mata Allah, disebabkan kenapa? Karena niat. Maka pernah kalau nggak salah di kajian Ahad kami sampaikan, kita ini mungkin ya bisa jadi suatu kondisi buang air besar, dongkrong yang dhuwure kloset, ini gambarannya. Kemudian di bak air samping kita, ya, di sana kecemplung semut, ya, semut kecemplung banyak, atau mungkin laler atau apapun sudah binatang kecil kecemplung, amin delem, rucal. Kemudian kita menyelamatkan, kita angkat semut yang kecil itu. Bayangkan angkat semut apa? Angel itu. Kita angkat tapi dengan niat. Kita memiliki tujuan,
Ya Allah, bayangkan dengan hati ya dalam kondisi yang mungkin kotor, najis, ya, lagi buang air, tetapi lihat menyelamatkan binatang yang kecil, makhluk Allah, dengan niat semoga dengan aku mengangkat hewan yang kecil ini, nantinya engkau ya Allah angkat aku dari siksamu, angkat aku dari nerakamu. Ya siapa ngerti besok Allah bisa menyelamatkan kita dari siksa api neraka untuk diangkat masuk ke dalam surga. Kita jalan ya, kenapa? Karena Islam itu menuliskan hasanat atau kebaikan itu banyak, gak kehitung. Kita jalan di tepi jalan, kok lihat anak pitik sama babon. Apa anak pitik namanya? Piye? Kutuk. Nah, kutuk ya, sama babon jalan. Babonnya mau nyebrang, ada motor lewat, kendaraan lewat. Akhirnya babon sama ada beberapa kutuk sudah nyebrang, ada satu kutuk atau dua kutuk yang tertinggal. Kemudian kita tangkap. Ya, remeh loh ini. Gak perlu modal. Kita mengerjakannya gak perlu tinggal nangkep kutuknya. Kemudian kita gabungkan kepada induk. Tapi kita dengan niat, ya Allah, semoga dengan perkara yang kecil ini aku memintamu supaya nantinya engkau ya Allah kumpulkan aku bersama keluargaku di surga. Siapa ngerti? Lagi-lagi siapa tahu besok kelak Allah kumpulkan kita dengan keluarga kita di surga. Dengan amalan kita kumpulkan kutuk dengan babonnya. Islam agama yang indah ya. Islam agama yang yang sempurna. Salah satunya di bulan puasa Ramadan ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Ada satu amalan yang mungkin terabaikan bagi kita. Bisa jadi amalan ini besar dalam satu sisi, tapi bisa jadi amalan ini juga bisa kita lakukan tanpa modal, yaitu perbuatan kebaikan, kesolehan, memberi makan orang yang berpuasa. Atau istilahnya iftarus shaimin. Man fattara shaiman, barang siapa yang memberikan makanan berbuka, yang membukakan orang yang berpuasa, maka apa kata Rasul? Allah akan memberikan ganjaran atau pahala seperti hanya pahala orang yang puasa yang sedang ditraktir atau sedang diberikan iftarnya, tanpa dikurangi sedikit. Nah, ini kami berikan gambaran di kota suci, baik itu Masjidil Haram Makkah ataupun kota Nabi, Masjid Madinah atau Masjid Nabawi. Semenjak zaman dahulu ya, ini sudah turun temurun, sudah mulai buyut, kemudian sampai bapak-bapak, sampai anak-anak, putu-putu nih. Itu sudah ada beberapa patok setiap Ramadan, baik itu di Masjidil Haram maupun Masjidil Nabawi, itu sampai sekarang pasti ada beberapa ailah atau keluarga yang punya pos-pos, ya, punya patok-patok, mamanya bagian tiang ini sampai tiang sana itu bagian keluargaku untuk menjamu orang-orang yang lagi berpuasa untuk berbuka. Nanti tiang sana sampai tiang sana keluarga lain lagi. Makanya kalau orang lain seperti warga Indonesia mau matok sekarang sudah nggak ada tempat, ya, sudah nggak kebagian. Kenapa? Karena udah turun temurun. Dan ini bisa kita dapati ketika mungkin ya, kalau Allah mengizinkan kita mendapatkan rezeki bisa umrah pada bulan Ramadan di sana. Allahumma amin. Bisa kita lihat jam-jam segini atau mungkin ada asar lebih sedikit lah. Itu kalau kita datang masuk ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, yang paling kelihatan ada Masjid Nabawi karena pintu depannya sudah jelas. Itu nanti ada sekelompok orang yang membelakangi masjid, menghadapnya ke jalan. Ya, ngadepnya ke jalan, bukan ngadep ke masjid. Ngadeg jegrek, lihat pada orang yang datang. Kalau ada orang yang datang mendekati dia atau nyalami, nanti malah dirangkul, dipeluk. Ya,
Ya sambil ngucapin kasarannya intinya buka di tempat saya. Ya kan? Ayo buka di tempat saya. Ditarik. Udah, sampai di posnya tadi mana? Dan suruh duduk. Di sana sudah ada roti, karena bahan pokoknya roti ya, atau kurma, yogurt, kemudian sirup asin dan sebagainya. Sudah, nanti kita nggak boleh angkat kaki dari situ. Pokoknya sini sampai buka. Ya emang setengah makso. Ya gitu. Setengah makso, pokoknya ben buka bersama aku. Nah nanti di posnya itu sudah ada yang sepuhnya, entah bapaknya, entah mbaknya yang nemani. Nanti yang muda lagi diminta lagi cari mangsa. Dalam kondato itu cari mangsa lagi, ya. Mulai mangsa lagi di tempat pintu masuk Masjid Nabawi. Seperti itu. Ada datang lagi nyalami, dirangkul lagi. Ayo buka di tempat saya. Rebutan. Ya, rebutan. Kenapa? Karena mereka tahu fadilah, keutamaan memberikan makan orang yang berpuasa. Dan begitu juga pelajaran yang baik bagi kita. Bisa jadi kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang lebih. Maka mungkin kita nggak bisa, ya kan, memberikan yang wah atau mungkin yang lezat dan sebagainya. Setidaknya air mineral dus-dusan aja bisa kita lakukan. Makanya kalau ada masjid yang membuka iftar jama'i, musula membuka iftar jama'i, TPA membuka iftar jama'i, majelis taklim yang membuka buka bersama, antum dahului, ambil ketua panitianya. Sing nyekel banyune wis enak apa? Belum ada Mas, aku sing nang. Nah, berapa kepala biasanya per hari? Oh, 2 dus setiap hari insyaallah saya keluarkan. 3 dus, 5 dus, 10 dus, terserah semampu kita setidaknya. Ambil. Atau mungkin perkara-perkara yang lain. Terus gedang sapa sing ngurusi gedang? Oh, belum enten Mas. Yo wis, gedang tak urusannya. Tak pasok gedang setiap hari. Mungkin kita belum bisa ya yang terlalu besar, tapi dari hal tadi perkara yang remeh mungkin. Kita ambil contoh Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, Umar bin Khattab, beliau ya ketika menjadi dan menjabat seorang khalifah ya, yang adil, yang mana tidak mau mengambil jatahnya tunjangan kepemimpinan, tunjangan menjadi seorang khalifah masuk ke Baitul Mal. Ya, beliau cukup sebagaimana gajinya orang-orang saat itu. Ya katakanlah kalau sekarang UMR lah. Ya namanya gaji seperti hanya manusia yang lain. Ya kadang pas tanggal 6, tanggal tua ya tanggal tua. Kan seperti ini. Yang pasti saat itu bulan Ramadan. Maka Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu punya keinginan pengen buka iftar jama'i. Minta ke sekretaris umumkan ke warga Madinah, kita buka puasa bersama besok. Diumumkan. Dan ternyata keesokan harinya yang datang seluruh warga kota Madinah tumplek di situ. Enggak mengenal tua muda, ya, enggak mengenal laki perempuan. Kenapa? Karena mindsetnya sing ngundang siapa? Khalifah, raja loh yang ngundang. Iyo paling tidak yo kambing bakar lah setidaknya. Ya Umar, Khalifah saat itu yang ngundang. Maka semua orang ya satu kota Madinah dikisahkan semua datang. Maka kemudian Umar bin Khattab minta sekretarisnya dan orang-orang yang membantu beliau untuk memberikan sufrah ya, kita gambarkan seperti hanya gelas-gelas yang terbuat dari tanah liat. Saat itu kan seperti itu, gelas-gelas atau cawan-cawan yang terbuat dari tanah liat dikasih dibagikan satu persatu, dan kemudian diminta antri untuk mengambil air dari sumur. Sudah antri, sudah waktu yang buka, sudah aftiru, berbukalah kalian. Yang lain ya saling bertanya-tanya. Mungkin bahan putih sih semetu. Ya. Kebuline sing mburi. Ya kan? Pembukaan, masih pembukaan. Diminum. Sudah selesai diminum, sekretarisnya bilang, "Sudah selesai? Kalian sudah berbuka?" Ya sudah selesai buka puasa.
Maka kemudian ya, warganya Khalifah Amirul Mukminin bukan kemudian komplain, protes, ya kan, tiwas, wae, nggak ada seperti itu. Apa yang mereka katakan? Umar bin Khattab, ya, Umar pemimpin kami telah mengambil pahala-pahala dari kami. Bayangkan, husnudzonnya tingkat tinggi. Dan memang seperti itu yang diinginkan Umar. Ya, beliau tidak punya harta, ya saat itu lagi sempit, tetapi pengen memberikan iftar, ya, warganya. Maka beliau kasih contoh seperti ini. Dan warganya tahu bahasanya, memang niatnya Khalifah ini pengen ngambil pahala-pahala, mendahului orang-orang yang lain memberikan iftar. Diajak, diundang semua sekampung, sekota. Nah, ini pelajaran bagi kita yang mungkin belum mampu, ya, setidaknya seperti hanya sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Jangan diambil seluruh kisahnya, ya, diterapkan pada zaman sekarang. Nah, ya, tiwaso itu tadi nanti yang keluar, bukan dakwah Islamnya. Kalau antum ngundang sekarang, nah kalau air tok, ya sudah itu tadi yang keluar. Ya, maslahatnya nggak ada. Kalau dulu zaman-zaman sahabat yang mereka tahu keimanan mereka ada, dijamu dengan air putih, ya syukur mereka. Ya, mereka rasakan seperti yang dijamu dengan kebuli karena yang menjamu Khalifah. Nah, ini dari satu sisi kita bisa ambil hikmah, tetapi tidak bisa juga kita ambil contohnya dalam satu konsep besar tersebut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Sekarang kita tidak mampu untuk mengundang saudara kita, teman kita untuk buka puasa. Setidaknya ini nggak perlu modal. Setidaknya ini nggak perlu modal. Ini nanti buka bersama bareng, Pak. Ya, ketika nanti buka bersama bareng, ya, apa? Wallah alam bagaimana nanti bentuknya. Yang jelas kan nanti pas insya Allah dapat minum, dapat makanan satu persatu. Ini termasuk salah satu contoh dari ulama kita, dari qudwah kita, salafun saleh. Bagaimana kita mengaplikasikan sunnah Rasul memberikan makan orang yang sedang berpuasa, yaitu dengan menukar jatahnya kepada saudaranya. Setidaknya nanti kalau ya dibagikan zakiyah satu persatu, ya, atau akwa satu persatu, ya kan, jatahnya tuker sama sampainya. Nah, gantian, yang sampainya juga nuker. Nih, ini juga sudah mendapatkan pahala sebagaimana pahala seseorang yang memberikan buka puasa bagi saudaranya seiman. Tapi tentunya keutamanya beda dengan yang mengundang secara utuh. Tapi setidaknya ini kan nggak butuh modal. Ya, kita nggak butuhkan rupiah, tinggal tuker aja. Jatahnya nasinya, makannya tuker lagi, gentinan kan tuker lagi. Bagaimana ya salafun saleh memberikan contoh yang paling gampang untuk bisa kita senang, untuk kita bisa alokasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sama persis ketika kita mendatangi suatu kajian, ya, atau mendatangi suatu kebaikan sebelum menjelang iftar. Ini nanti kita ambil contoh pemuda Islam masa kini. Rasulullah SAW dalam satu kesempatan beliau memberikan 3 tempat dan 3 waktu mustajabud dakwah. Bagaimana doa itu mudah dikabulkan, didengar oleh Allah. Kalau tempat-tempatnya tentunya kita tidak punya. Salah satunya di Rawdah, ya, batas antara mimbar Rasul dengan rumah Rasul yang ada di Masjid Nabawi, jauh dari kita. Atau mungkin di Multazam, ya, di dekat pintu Ka'bah. Itu ada tempat mustajab dakwah. Kita nggak punya. Tetapi kita punya waktu mustajab dakwah. Ya, waktu yang mana doa itu mudah didengar oleh Allah atau dikabulkan oleh Allah. Salah satunya itu ketika hujan deras turun, kita disunahkan untuk berdoa. Dan yang satunya adalah ya antara bainal adzan wal iqamah, di antara adzan dan iqamah. Dan ya doa yang dipanjatkan ketika iftar atau ketika menjelang berbuka puasa. Ini termasuk ya kan waktu mustajabud dakwah.
Maka ini hikmah yang besar bagi kita. Kita contohkan lagi tadi, ya, kita gambarkan orang-orang yang berbuka di serambi Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi. Lihatlah ketika mereka sudah duduk siap dengan jamuan. Rata-rata kebanyakan dari mereka, kita tidak bilang semuanya ya, tapi rata-rata dari mereka itu pasti melakukan amalan-amalan kebaikan. Yang pertama, ya, kalau nggak baca Quran, tilawatul Quran atau tadarusan, mereka menengadahkan tangannya, minta apapun kepada Allah, semua hajatnya. Bahkan nggak sedikit dari mereka sampai nangis, minta ampunan, ya, minta maghfirah, minta rezeki, minta kerukunan keluarga dan sebagainya. Khidmat mereka melakukan seperti itu. Kenapa? Karena mereka tahu, ya, mereka tahu bahasanya waktu, ya, menjelang berbuka adalah waktu di mana doa kita makbul di hadapan Allah. Makanya bagaimana kita menerapkan sebelum berbuka, kita ini dalam kondisi yang dalam keataatan kepada Allah. Mohon maaf, pemuda masa kini itu lebih mengutamakan atau lebih ngepenge metu komah, ya, golek cendol, golek dawet, golek es buah dengan dibungkus, ya, suatu program dengan istilah apa? Ngabuburit. Ya kan? Syabab, pemuda kita kebanyakan seperti itu. Nggak tahu kalau di Pati ya, kalau di Solo itu kalau jam 4:30, kalau mamanya saya dapat taklim menjelang iftar yang harus sampai memakan waktu 15 menit hingga setengah jam. Itu kan paling tidak dari kontrakan kan jam 4. Itu di tengah jalan macet, riuh, ya kan? Tapi macetnya, padatnya itu bukan karena ada orang yang sedekah, infak, nggak masalah. Tapi itu tadi ngabuburit, motor sliwar, ya kan? Kalau ditanya buang waktu, lah buang waktu buat alasan, buang waktu kan nggak boleh sia-sia. Bukan ikonnya pemuda Islam. Kenapa? Karena keimanan seseorang bisa dianggap baik ketika apa? Tarkuhu malah yakni meninggalkan perkara yang sia-sia. Nunggu buku. Ya nunggu buka ngapain jalan-jalan? Kalau hanya kebutuhannya mencari iftar, takjil, ya kan habis sholat asar mungkin sudah ada warung yang buka, beli bungkus selesai pulang. Datangi Quran, ya, datangi HP yang mungkin ada kajiannya, datangi majelis taklim seperti ini. Tapi ternyata enggak. Ya, di dalam program ngabuburit itu berbagai macam maksiat malah ada. Dolanan mercon, ya kan? Kemudian ikhtilat, bercampur baurnya lawan jenis, ya kan? Nah, kemudian mungkin jual beli yang enggak barokah, yang tidak sesuai dengan aturan Islam dan lain sebagainya. Ya, kita bisa lihat, ya, dengan kepala mata sendiri ketika bulan Ramadan. Ya memang bulan Ramadan alhamdulillah syiar Islam begitu nampak, alhamdulillahirabbil alamin dalam konsep ini. Tetapi dalam konsep yang lain, ya, kita juga khawatir. Pemuda-pemuda ini taunya, ya, doa iftar menjelang buka itu cuma dhahabat dhoma'u atau mungkin yang lebih dhaif daripada itu, Allahumma laka sumtu, itu tak sudah mentok. Ya, enggak ada yang lain. Ya, sehingga sampai jam 5:04, setengah 6 kurang 5 mereka ada di jalan, krungu adzan, baru mereka bergegas ke rumah, kemrungsung hawane. Sampai lawang kepleset, gedebuk, jatuh, baru Allahumma laka sumtu, dhahabat dhoma'u, kemudian buka. Lebih bagaimana Allah pengen mengabulkan doanya dalam kondisi yang enggak khusyuk. Kan kita ibadah doa itu kan sama dengan ibadah sholat. Sholat aja secara bahasanya apa? As-sholatu hiya doa. Sholat itu secara etimologi itu adalah doa. Bagaimana kita bisa menggapai sholat yang khusyuk? Salah satunya dengan kita tidak kemrungsung. Anggap duhur sudah setengah 12 lewat 10. Bagaimana jam setengah 12 kita selesaikan urusan, kita tutup. Yang nukang ya sudah, pacul, ya, cetok, semuanya tinggalkan dulu. Ya, yang punya aktivitas yang lain semua ditinggalkan. Sudah, kita mulai melaksanakan wudhu. Wudhunya tumak nina akhirnya.
jalan ke masjid juga tumakninah, pas adzan, pas sampai masjid, tenang hati. Sholatnya khusyuk insya Allah. Tetapi kalau qomat baru selesai, ya meletakkan segala macam urusan duniawinya, datang ke masjid, ya jalan naik motor kemerungsung. Akhirnya ya imam rukuk dia langsung kemerungsung ikut rukuk. Dalam pikirannya masih aduh, motor wis tak stang ngopo. Kenapa? Karena nggak tumakninah. Masih ada unsur kemerungsungnya. Begitu juga dalam doa. Kalau doa iftar kita mau dikabulkan oleh Allah, maka tentunya kita memulainya dengan tahapan-tahapan ketaatan juga, sehingga menenteramkan hati. Doanya insya Allah makbul. Bisa difahami insya Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Wallahu ta'ala a'lam. Kiranya ini hanya sebagai mukadimah dari pengantar kajian pemuda Islam. Enggak tahu bisa kita teruskan ya di hari apa atau nanti kajian Ahad akan kita teruskan, setidaknya menghabiskan makalah ini. Karena waktu sudah menginjak waktu iftar, mungkin kita akan tambahkan 5 menit untuk sesi tanya jawab. Ya, mungkin yang masih bosen ngantuk ya capek, yang kita buka sesi tanya jawab terlebih dahulu sampai setelah 6 kurang 5 nanti kita tutup, kita persiapan untuk iftar. Terkait dengan mukadimah pemuda ini boleh, ataupun mungkin dengan perkara-perkara dari kajian kita Ahad pagi pun juga boleh. Wallahu ta'ala a'lam. Untuk ada yang bertanya, Monggo, ada kita waktu 5 menit. Silakan. Atau terkait dengan puasa Ramadan ya, selagi kami mampu untuk menjawabnya, insya Allah kami jawab. Terkait dengan puasa kita, ya terkait dengan ibadah siang kita. Nah, tafadhol, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaitan dengan berwudu, Ustaz. Ketika seperti di bulan Ramadan, berkumur termasuk kalau kita berkumur pada siang hari itu termasuk hukumnya dibolehkan ya? Oke, kita jawab singkat insyaallah ya. Untuk berkumur dalam artian kumur wudu adalah ada istinsyak dan istinsarnya, maka untuk ya salah sebagian para ulama fikih ketika sudah lebih daripada zawal, matahari lebih condong ke barat, jadi waktu zuhur ke arah sore atau ke arah asar, maka kita dimakruhkan untuk penekanan dalam istinsyak dan istinsar. Ya, ulama fikih ini ditakutkan ketika kita istinsyak dan istinsarnya ya rodok nekat gitu loh ya, maksa, akhirnya masuk ke tenggorokan. Ini aja yang ditakutkan. Tapi kalau kita sudah terbiasa stabil dalam berkumur, ya istinsyak dan memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya, ya tidak sampai ya wabang berambang sini, ya hanya sebatas dimasukkan kemudian dikeluar lagi. Para ulama membolehkannya, nggak masalah. Insyaallah seperti itu. Jadi aslinya boleh, secara ini boleh. Cuma kalau memang ada di sana ada unsur ditakutkan nantinya masuk untuk istinsyak dan istinsyak, maka diminta untuk tidak banyak tekanannya di sana. Monggo. Hukum menonton misal takbir keliling itu bagaimana? Hah? Menonton takbir keliling yang mungkin mati. Oh tapi antum nggak takbir, nonton dong. Iya. Ya kan? Itu kan masyarakat karena biasanya. Baik. Yang namanya adat, ya, yang namanya adat secara awalnya atau secara hukum asalnya adalah mubah. Ya, asalnya adalah mubah, boleh. Tetapi kalau di sana ada berbagai macam, ya, ada berbagai macam penyelewengan yang mungkin penyelewengannya menunggangi syariat, bisa haram, bisa haram. Tetapi kalau ya suatu adat
Ya, suatu adat yang mana mungkin malah dengan tujuan yang besar untuk agama bisa menjadi pahala. Tapi kalau nggak ada niat sama sekali, ya sudah, ya nggak ada pahala, nggak ada dosa. Contohnya seperti ini, antum mandi di rumah, ya, nggak ada niat sekali antum mandi, penting pengen adus, seger, ngono tok. Samping antum, rumah samping antum ada orang juga mandi, tapi dia mandinya junub. Mandi junub adalah perkara yang ibadah, karena meninggalkan hadas, ya, meninggalkan hadas besar. Maka pada saat itu tetangga antum ini lebih utama daripada antum. Kenapa? Karena mandinya ibadah. Lah kalau antum pengen ya nyamain tetangga antum niatkan mandi antum, ya kan? Biar seger, biar nanti datang ke majelis taklimnya nggak ngantukan, nggak ceklak-ceklukan, nggak boyokan. Nah, itu bisa berpahala. Begitu juga dalam masalah takbir, ya, takbir keliling. Ketika takbir keliling itu maslahatnya untuk syiar ada, kemudian pemerintah juga memulainya, bahkan memimpin dalam hal ini, ya, tanpa ada tambahan kalimat lafaz takbir yang tidak ada contohnya, kemudian tanpa ada hal-hal yang apa istilahnya, yang sia-sia mercon, ya, kotean, panci lagi tuku penyok, songi, tutupi, ya kan? Gak ada semua, lah itu. Makanya ketika ada penyimpangan ya sudah, lebih baik antum masuk ke rumah takbir di rumah, atau antum masuk ke masjid takbir di masjid, ya, antum takbir semua nggak masalah. Ya, jadi sesuatu ketika mungkin perkara yang apa istilahnya, yang sebetulnya para ulama itu luas sekali toleransinya. Ya kita nggak terlalu membebani. Tetapi kalau memang di situ para ulama ada penekanan, ya mau nggak mau ya kita beri ketegasan. Seperti hanya sekarang contohnya, sholat tarawih aja sudah. Ya, sholat tarawih yang 11 rakaat, 2-3 rakaat, sampai antem-anteman, sampai pisu-pisuan. Lah ulama fikihnya aja nggak pernah antem-anteman kok. Ya kan? Mereka luas pembahasannya dalam hal ini. Makanya barang siapa yang masjidnya 11 rakaat, 8 sama 3 witir, ya monggo. Yang masjidnya 2-3, ya monggo. Jangan mentar dari imam. Kenapa? Karena kita memakai nas, ya, nas yang dari Rasulullah SAW, man shalla ma'al imami, ya, man shalla ma'al imami hatta yansarifa. Barang siapa yang sholat, dalam hal ini ada tarawih dan witir, bersama imam sampai imam mentar, maksud imam selesai, ya, witir yang kemudian pulang imamnya, kutibalahu apa? Qiyamun lailah. Ditulis baginya ibadah qiyam atau ibadah tahajudnya semalam suntuk. Semalam suntuk. Lah, dari sini maka ulama itu tolerannya kenceng. Yang mau 11 silakan 11, yang mau 2-3, yang kerjakan 2-3, yang penting bersama imam. Jangan masjid sing cedak 2-3 ikut cuma 8, baru gawe jamaah sendiri. Nah ini kekeliruan malah ma'asyiral muslimin. Gak ada contohnya. Padahal yang mencontohkan secara ijma, ya, untuk rakaat 23 itu Khalifah Umar bin Khattab. Dan gak ada satupun sahabat kemudian Rasulullah 11 lah kok waktu likur, gak ada yang protes. Semuanya setuju, semuanya ikut di belakang Umar bin Khattab. Makanya ijma' para sahabat bisa kita ambil sebagai hukum. Dan Umar bukan orang yang kemudian gak tahu bid'ah. Siapa yang tahu hukum yang selebihnya daripada Umar selain Abu Bakar, tentunya sahabat yang lebih mulia daripada Umar. Selain itu Umar lebih paham akan agama. Makanya, ya kan, kerajaan Saudi Arabia, ya, baik itu Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, ya, menggunakan berapa? 23 rakaat, karena ini ijtihadnya Umar. Lah Umar gak asal ijtihad. Umar punya anak namanya Hafsah. Siapa itu Hafsah? Istrinya Rasul, salah satu istri beliau. Nah, lah kan bisa jadi jenenge anak cerita neng Pak terkait dengan ibadah-ibadah sirri, ibadah-ibadah rahasia yang mungkin hanya diketahui keluarga atau orang rumah. Cerita ke bapaknya kan nggak masalah. Ya memang yang sampai di kita salah satunya kisah, ya, ketika Rasulullah SAW qiyamul lail
di kamarnya Aisyah. Yang kemudian Aisyah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW qiyamul lailnya berapa? 11 rakaat. Terkadang 9 sampai 11, terkadang 13, mentok di sana. Padahal istri beliau berapa? Sampai di Aisyah kurang lebih 9 malam sekali. Ya. Baru datang ke Aisyah lagi, sholat di sana. Setiap di Aisyah beliau mengerjakan 11 rakaat. Kan belum tentu pas dijatai Hafsah Rasulullah lebih daripada itu atau kurang daripada itu. Bisa jadi Hafsah kan cerita ke Umar. Makanya di dalam muttafaqun alaihi Rasulullah SAW, ya, riwayat Aisyah juga, karena Rasulullah yusalli ya qiyamal lail masna. Rasulullah sholat lailnya itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, tapi nggak ada batasannya. Makanya dari sini Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah, beliau tetap merojehkan qiyamul lail sampai 38 rakaat loh, boleh. Silakan. Asalkan sesuai juga dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul, dalam artian Rasulullah 11 rakaat ya dengan khusyuk, dengan tumakninah. 23 kita ya dengan khusyuk, dengan tumakninah. Mau sampai 38 ya silakan. Ya, Imam Malik punya hujah yang kuat dalam perkara ini. Nah, kita nggak tahu apa-apa fikihnya. Gontok-gontokan urusan 8 sama 23. Dan kenapa? Karena kedangkalan ilmu. Ya, sehingga tidak membawa berkahnya. Kenapa tuh sekarang? Kenapa kok sekarang disyariatkannya tahajud di bulan Ramadan? Ya, padahal itu hukumnya sunnah. Ya, antum nggak melakukan, itu nggak dapat dosa kok antum. Nggak tarawih, antum itu nggak apa-apa. Cuma nggak mendapatkan fadilah atau keutamaannya, itu aja. Kenapa? Karena hikmahnya, ya, disyariatnya qiyamul lail pada bulan Ramadan, setidaknya nanti Rasulullah SAW membawa umatnya di hari penghisab, ya, di hari penghitungan amal, setidaknya umatnya Nabi pernah gondol amalan sing jenenge tahajud meskipun setahun berpisan, yaitu di bulan Ramadan. Itu hakikat yang salah satu hikmah yang mungkin kita belum terbuka. Barangkali kita nggak pernah tahajud sebulan di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Ya setidaknya lah sasi iki aku ngepengne qiyamul lail. Maka qiyamul lail, ya, dalam mazhab Syafi'iyah ditekankan di awal malam biar kaum muslimin semuanya bisa ikut. Ya, contohnya apa? Ada dalilnya. Yaitu ketika, ya, besoknya Ramadan, ya, atau tarawih yang pertama kali Rasulullah datang habis sholat Isya, beliau berdiri lagi untuk sholat 2 rakaat. Kemudian yang ada di dekat beliau ikut. Rasulullah mengimami mereka sampai 11 rakaat. Selesai itu Rasulullah pulang. Lah sahabat kowar-kowar sudah. Rasulullah, ya, qiyamul lailnya sekarang dipercepat. Di awal malam beliau sudah, ya, mendirikan qiyamul lail. Maka besoknya geruduk semuanya datang. Pengennya jamaah Rasul kepada Rasul. Rasulullah belas gak keluar. Ada di kamar beliau sampai adzan subuh. Baru beliau keluar subuhan. Habis subuhan baru beliau katakan pada para sahabat, sesungguhnya aku tahu kalian menungguku semalam suntuk. Tapi kenapa aku gak keluar? Karena aku takut nantinya sholat ini menjadi sholat yang diwajibkan. Nah, makanya ketika Rasulullah udah wafat, zamannya Khalifah Umar bin Khattab disyariatkan berjamaah. Kan sudah nggak mungkin ada perkara halal haram lagi, wajib sunnah lagi, sudah nggak ada karena Rasulullah sudah wafat, pembawa syariat sudah wafat. Makanya lebih utama lagi kita berjamaah bersama imam, dan juga imam pun mendirikannya di awal malam khusus untuk bulan Ramadan. Sebagaimana, ya, lebih mulianya di akhir malam untuk bulan-bulan selain bulan Ramadan. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, ya, setidaknya semoga bisa membawa tambahan ilmu, ya, dan juga tambahan takutnya kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan semoga kiranya puasa kita bisa diterima oleh Allah dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.